Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Bang J kali ini ada di Desa Babakan, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Sahabat, ada program atau rencana Kepala Desa Babakan untuk menjadikan desanya desa wisata alam dan juga peternakan. Karena Desa Babakan itu yang ada di Kecamatan Tenjo khususnya Jakarta. Sahabat, di sini tuh enak, view-nya bagus. Nah, hutan ini hutan bukan hutan lindung tapi hutan produksi. Belum sahabat, kaitan rencana Kepala Desa Babakan, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Mungkin bagi yang ada di Kabupaten Bogor juga sebenarnya tidak tahu semua di mana sih Desa Tenjo. Contoh kemarin saya ke sebuah gunung di kawasan Bogor. Itu Tenjo itu kan ada dua di Bogor, Tenjo Laya sama Tenjo Kecamatan Tenjo. Kalau Tenjo ini yang ada di Tenjo perbatasan dua kabupaten, yaitu Kabupaten Lebak di sebelah barat dan Kabupaten Tangerang di sebelah utara. Tenjo sendiri adanya di posisi di barat. Sahabat, ini kita akan gali kaitan seorang kepala desa punya gagasan untuk membangun objek wisata alam yang kebetulan potensi itu ada dan kebetulan juga ribuan hektar di sini. Yang kedua, dia berencana mengedukasi masyarakat dengan beternak kambing. Mau nggak tahu caranya seperti apa, karena mayoritas masyarakat, kalau saya yang bagian tahu, masyarakat di Tenjo itu cenderung lebih ke buruh di kota. Entah itu buruh karyawan pabrik atau buruh toko, dan semuanya lah. Karena kebetulan juga Babakan itu ke Jakarta itu tidak terlalu jauh jaraknya. Kalaupun naik KRL atau komuter lain itu ke Jakarta Pusat sendiri cuma 1 jam dengan Rp3.000. Oke sahabat, kita singkat. Kita tadi udah lihat gimana kondisi alam di sini. Sebenarnya enak, view-nya enak. Di sebelah selatan itu terlihat Gunung Salak kalau cuaca bagus. Dan untuk suhu di sini Bang Jay tadi ukur 21 derajat Celcius itu saat tengah hari. Artinya ketika pagi dan sore hari itu di angka mungkin 16 sampai 17 derajat Celcius. Meskipun tidak dingin juga tidak panas. Nah, ini gue pengen tahu rencana apa aja untuk menggali potensi yang ada di daerah ini, daerah Bogor ini. Mungkin masyarakat yang di Jawa Timur, yang di Lampung, teman-teman, kepala-kepala desa Lampung, Malimping, sana, dan di Muba, masih Banyuasin. Jadi kita akan tanya, mungkin bapak-bapak kepala desa yang lain juga mungkin punya potensi ya, coba aja. Nah, ini kali ini kita bersama Pak Wadin atau Suwardi. Pak Wadin, ini rencananya maunya gimana kayaknya Bapak ini untuk bangun desanya? Ambil ngopi sahabat. Ya, terima kasih Bang Jai. Saya ucapkan terima kasih atas silaturahmi di sore hari ini. Walaupun sedikit cuacanya, rintik-rintik hujan. Ya, Bang Jai, kalau saya punya rencana memang dari dulu. Dari saya periode pertama menjadi kepala desa, periode kedua, saya ingin warga masyarakat saya itu tetap mempertahankan potensi alam yang ada. Sebetulnya alam di kita itu punya potensi besar dalam sisi pertanian, karena memang waktu tahun-tahun kemarin itu potensi alam kita, karena Babakan itu salah satu masuk wilayah perhutani yang dulunya ditanami jenis kayu akasia manium.
tapi sekarang diremajakan, diganti menjadi jati. Oh, yang ini ditanam tadi ya? Itu jati. Nah, tadi yang sahabat lihat yang kita bikin Ya, itu jati yang ditanam. Nah, disinilah menambahkan semangat saya. Menambahkan semangat saya karena jati ini proses pertumbuhannya itu dalam jangka panjang. Untuk panen ya? Untuk panen itu panjang. Panen itu panjang. Saya tanya oleh Perum Botani sendiri, kalau jenis tanaman ini dipanennya sekitar 20 sampai 25 tahun. Waduh, sahabat. Jadi di sini banyak yang potensi yang harus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kalau Pak nanti panen 20 tahun yang akan datang, Pak Kades ini udah jompo, udah pikun. Nah, sahabat. Artinya ini peluang waktu banyak itu mungkin dimanfaatkan. Salah satunya apa Pak rencananya nih? Ya, salah satunya ya yang saya rasakan selama saya menjabat 3 periode. 3 periode sahabat. 3 Nah, periode ya di Desa Bobolan ini. Makin berkurangnya masyarakat kita itu untuk memelihara hewan ternak. Padahal orang tua kita dulu, nenek moyang kita dulu mengajarkan, selain kita bertani, bercocok tanam, hewan itu harus kita punya. Karena kalau kata orang Sunda itu, memelihara hewan itu adalah untuk tatalang diri. Kalau bahasa Indonesianya, ya pada saat punya kebutuhan yang mendadak. kepepet. Nah, talang diri itu bahasa kepepet. Kepepet. Gitu. Sedangkan hampir 70%, mungkin 80% masyarakat Desa Babakan ini sudah tidak ada lagi yang memelihara hewan. Karena banyak hal-hal yang mengait kepada ketidakcocokan mungkin, ataupun kurang pengetahuan di dalam memelihara hewan, ataupun ada penyakit ayam itu ya, tetelo apa pada saat sekarang ini. Kalau untuk ternak ayam, kalau untuk ternak kambing ataupun kerbau, memang saya juga izin ya kepada pihak yang berwenang, karena Kaptimas kita ini memang Tenjo itu karena tadinya tidak ada polsek, kecamatan Tenjo hanya menginduk kepada Palumpanya, sehingga tingkat keamanannya memang jauh berkurang. Sekarang alhamdulillah ya, udah ada polsek. Sekarang alhamdulillah sekarang udah ada polsek, alhamdulillah. Nah, sinilah makin bersemangat saya untuk mengajak masyarakat memelihara hewan. Karena hewan ini yang kita pelihara seolah tabungan. Tabungan yang dilupakan tapi sangat besar manfaatnya pada saat kita itu kepepet lah tadi. Kalau contoh, pada saat masyarakat kita ini kan rata-rata buruh, petani, yang sumber ekonominya itu ya di Ini bawah cukup lah. buat makan lah ya. Ya, Ini di cukup bawah. buat makan. Jadi kalau sengaja ingin menabung 1 bulan 10.000 aja, 100.000 kayaknya berat. Tapi kalau coba dia itu memelihara hewan, insya Allah gitu. Jadi pada saat kepepet itu dia tidak harus pinjam sana, pinjam sini, jual sana, jual sini untuk sedang musibah. Disinilah saya bilang, makanya saya membuka lahan di sini. Walaupun ini lahan juga lahan punya PT lah, karena saya juga numpang. Ya udah 3 periode tanah juga nggak punya nih. Tapi alhamdulillah lah gitu kan. Pada akhir 3 periode saya ini, saya ingin memberikan hal yang terbaik untuk masyarakat. Semoga saja ilmu saya bisa pengalaman saya bukan ilmu ya, pengalaman saya bisa dikembangkan Di daerah lain ya, bermanfaat bagi masyarakat. Ayo, saya mau ajak masyarakat itu ya memelihara hewan ternak seperti kambing ataupun yang lainnya lah gitu. Yang penting memelihara hewan. Nah, jenis kambing sendiri yang Pak Kades inginkan kambing seperti apa Pak? Nah, saya ingin kambing jenisnya ya kalau Garut lah, karena saya pernah belajar di Garut. Waktu saya studi banding di Garut, hampir rata-rata masyarakat Garut itu punya kambing. Kok di desa lain bisa, kenapa di kita tidak bisa? Atau mungkin Pak, itu kan pakannya ini yang sulit Pak.
perbedaan kambing di wilayah Tenjo dengan di Garut itu berbeda. Kambing di Garut sahabat itu tinggi-tinggi, yang biasa kalian lihat di YouTube yang lain ataupun di TV-TV itu kan gede-gede. Nah itu kayaknya perbedaan empan mungkin Pak, atau gimana tuh nantinya? Ya itulah, ya disinilah saya mengharapkan terus dari pihak Dinas Pertanian dengan PPR dengan penyuluhannya dan Dinas Peternakan juga, saya mengharapkan bantuan pemikiran, karena memang berternak itu tidak mudah yang kita bayangkan. Jadi kita belajar berternak itu dengan dengan sistem modern. Ya. Jadi tidak lagi piara kambing itu diumbar, karena kalau diumbar tuh mengganggu kepada tanaman masyarakat. Atau kita habis waktu dengan mencari rumput. Nah di sini saya juga sedang membibitkan untuk pakan, persiapkan pakannya dengan menanam rumput odot. Karena di sana itu di daerah-daerah itu sudah mempersiapkan, di Lampung di mana tuh odot itu khusus untuk makanan kambing. Di Tenjo nggak ada itu? Belum ada, Nah, belum ada. satu kecamatan ini belum ada, Ya. jadi Pak Kades ini pergi ke daerah Garut untuk hanya mengambil rumput-rumputnya untuk ditanam di daerah sini. Agar mungkin itu tadi tujuannya untuk makan ya Pak ya? Pakan, untuk pakan. Jadi sebelum kita memelihara, kita juga karena tadi kembali kepada potensi alam perhutani yang ada di Desa Babakan. Jadi banyak lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan untuk tanaman rumput odot tersebut. Kalau kita punya tanaman odot 10 hektar, saya rasa satu Desa Babakan tidak usah repot lagi. Nah, si odot ini atau si rumput ini mengganggu nggak terhadap tanaman? Oh, lain? tidak akan mengganggu. Kalau apalagi kejati tidak mengganggu lah. Gitu. Karena kita pelihara, itu kan kalau odot itu 3 bulan kita panen, dia udah mata lagi, bersih lagi, dia tumbuh lagi, gitu kan kita ambil lagi. Yang penting sistem perawatan dan sistem panennya itu kita harus punya jarak waktu. Nah, jadi tidak ditelantarkan. Baik, itu dari sisi pertaniannya. Pak Kades, di Tenjo ini sekarang kan sudah masuk investor besar, salah satunya pengusaha properti Agung Podomoro. Agung Podomoro masuk 5 besar pengusaha properti nasional. Nah, tentunya kayak di kota ini kan sudah nggak ada lagi hutan. Nah, di sini saya lihat itu masih banyak hutan, bukit, dan juga jalannya yang ini biasa dilalui oleh motor-motor trail sama pesepeda nih. Rencana mau diapain nih Pak? Ya itu juga salah satu inspirasi bagi saya. Ini saya juga sering melihat tamu-tamu di luar daerah, khususnya di hari libur, Sabtu, Minggu, banyak yang bersepeda, banyak juga yang ikut terabas ya dengan trail gitu. Nah saya mengharap kepada Dinas Perhutani, karena ini tuh salah satu potensi alam desa Babakan, karena salah satu Desa Babakan adalah masuk wilayah pembinaan perhutani, ya agar dibuatkan potensi besar. Itu kenapa kalau memang kita buat jalur khusus dan kita buat salah satu tempat istirahat di tengah hutan dengan tertata rapi, dengan adanya saung-saung ataupun janebo ya yang layak dipergunakan untuk istirahat dia sambil setelah olahraga, itu pun bisa ada salah satu pedagang kecil yang manfaatnya untuk usaha di hutan, kan bisalah membawa penghasilan, dampak ekonominya. Nah, sahabat, jadi tujuan Pak Kades ini bukan kecil, tapi dia melihat efek domino yang ditimbulkan ketika ini terjadi. Masyarakat semua, meskipun tidak seluruhnya artinya, tapi masyarakat yang ada di sini, warga Indonesia juga bisa yang nganggur itu bekerja, gitu Pak ya? Ya. Nah ini yang diharapkan. Pak Presiden Jokowi yang terhormat, Bapak Menteri Perhutani, dan juga Pak Menteri bantu Desa Babakan itu kalau bisa kasih CSR untuk pembangunan tadi. Tujuannya di sini masyarakat Indonesia yang ada di Desa Babakan Tenjo ini tidak tergerus oleh zaman, tapi generasinya bisa lebih sekolah, karena di sini banyak sekali yang putus sekolah. Pak Kades itu yang membuat
Pak Kades nggak bisa diem terus aja berpikir, karena tadi masih banyak warganya yang putus sekolah gara-gara faktor ekonomi mungkin Pak ya. Nah ini yang Pak Kades nggak mau ke depan ini, anak-anak desa sini, anak-anak Indonesia putus sekolah bukan karena persoalan bayaran tapi jarak tempuh yang jauh sehingga memakan biaya yang tidak sedikit. Oke Pak Kades, lanjut gimana itu masalah rencana objek wisata memanfaatkan hutan yang ada di Babakan ini? Ya oke lah, untuk pemanfaatan hutan itu disini kan butuh waktu, mungkin 2-3 tahun jati itu sudah mulai tinggi, lebih besar dan menambah view-nya, alamnya semakin indah lah. Nah kalau saya sekecil, saya memang belum mengarah ke apa namanya, potensi alam untuk dibuatkan objek wisata besar, karena membutuhkan dana dan masih membutuh perjuangan yang sangat berat ya, karena harus memang kita ya mencari penyandang dana lah, investor ya. Tapi pesepeda gunung ini, pesepeda alam banyak yang kemarin Pak ya? Banyak. Nah jadi bagi teman-teman yang mau nyobain treknya silakan ke sini, gratis kok. Pak Kades tidak melarang, silakan monggo ya kan ya, tapi beli-beli teh buat yang warga di sini, warung-warung bantulah biar mereka ada pemasukan gitu Pak ya. Nah oke sahabat. Nah, itu target yang kedua, yang pertama itu Pak Kades menargetkan untuk wisata tetap dijalani meskipun itu butuh modal yang luar biasa, tapi yang utama untuk penghidupan masyarakat dikedepankan. Tadi nomor 1 itu peternakan, itu Pak ya? Iya betul. Lanjut ya. Pak, peternakan. Ya selain peternakan juga kembali ya secara skala kecil tapi bisa memanfaati masyarakat. Banyak masyarakat Desa Babakan juga yang bercocok tanam di dalam kehutanan, di area Tumpang Sari kehutanan. namanya, Ya, Tumpang Sari. Nah, di sini juga banyak yang tanam singkong, tanam pisang, lengkuas ya. Telaja bahasa Ya kamu, kebetulan juga saya adalah petani lengkuas. Ya, alhamdulillah waktu harganya di atas 5.000, hanya sekarang turun di bawah 2.000. Sekarang punya berapa hektar ya Pak? Kalau untuk lengkuas saya ada 10 hektar. Nah, bagi pengusaha lengkuas 10 hektar Pak Kades punya lengkuas yang siap panen. Kalau harganya cocok nanti bisa komen di sini, kasih tahu, nanti dikasih nomor kontaknya ya. Artinya kalau lengkuas sudah panen tuh Pak ya? Ya. Kira-kira Pak untuk 50 ton ada Pak? 50 ton. Oh. Ada 50 ton. Nah, itu ada luar 50 biasa. ton ada. Jadi bisa setiap minggu diambil, setiap hari diambil pun. Nah, itu udah cukup. Siap. Nah, silakan nanti di deskripsi nanti kasih kontaknya atau minta nomornya bagi bandar-bandar Jakarta, utama Kota Tangerang, silakan hubungi Pak Kades. Terus apa lagi Pak? Ya itu tadi saya menindaklanjuti, masyarakat saya banyak bercocok tanam di area perhutani ya, seperti pisang, termasuk lengkuas, singkong. Memang itulah yang hanya tumbuh ya di area kehutanan. Ya, karena memang malum cuaca di Kecamatan Jo ini ya termasuk cuacanya agak panas dan termasuk lahan kering ya. Nah hanya itulah tanaman-tanaman yang kita bisa manfaatkan. Di sini makanya saya buat saung ini saung di pinggir hutan. Boleh Pak ya, kita duduk ini adalah saung. Di sini juga saya buat salah satu tempatnya sekolah, kumpul warga. Saya ingin terus dengan masyarakat hutan, dengan masyarakat pinggiran hutan, dan masyarakat petani hutan. Saya ingin terus bersilaturahmi bagaimana mengembangkan hasil kita yang ada di hutan. Seperti kita bisa bikin keripik singkong, mungkin itu udah ini ya, sudah tidak asing lagi, tapi saya ingin semua tanaman-tanaman di Babakan ini kita tampung bersama, kita olah bersama, dan karena kalau kita sengaja borong itu harganya jauh lebih murah. Tapi mungkin kalau kita olah dari singkong, pisang, mungkin harganya lebih baik gitu, lebih terasa hasilnya. Nah, di sinilah saya bikin saung, dan juga saya ingin ya melihara hewan, kambing, kandang itu baru saya bikin. Ini memang belum begitu, ini baru yang tiga periode ini betul-betul ini menjadi PR saya yang sangat berat, karena ini salah satu visi misi saya, ingin mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat yang selama ini kemarin terbentur dengan keadaan. Ya kita masih banyak pembangunan infrastruktur, dan juga saya terima kasih nih kepada Ibu Bupati dengan adanya program Samisade, yang mungkin program Samisade pun
atau bendana desa itu kita bikin tempat wisata alam di sini. Nah, Bu Nah, Ade gitu. Yasin, Bupati Bogor yang cakep, yang manis, dah udah. Nih kalau bisa datang kemari tinjau langsung karena ini lokasinya hektaran, ratusan hektar, dan ini bisa menghidupi bukan hanya satu desa. Mungkin beberapa desa bisa terlibat di sini. Bisa, Pak. bisa. Bisa Termasuk terlibat. desa Batok juga, Nah. salah satu desa yang dengan hutan lah gitu. Nah, tanpa didukung oleh pemerintah daerah, ini pun usaha bisa berkembang besar. Apa sih jangkauan kepala desa? Meskipun begitu, Pak Kades tidak diam, terus melakukan ini. Tapi lebih hebat lagi kalau Ibu bantu untuk wilayah penyangga ini yang utama menghidupi masyarakatnya itu, Pak ya. Betul. Sejauh ini gimana Pak pihak Perum Perhutani? Ada kendala atau mereka welcome atau tidak ada masalah gitu? Alhamdulillah pihak perhutani welcome karena di sini pun dia harus betul-betul kerjasama dengan masyarakat. Nah, Ya. ya, Perhutani makasih ya, juga nih untuk masyarakat membantu yang ada di sini. Kok tidak dirusak malah lebih aman, Lebih aman, lebih bersih. Lebih Nah, bersih, ya. itu jadi di sini ada interaksi yang baik antara pemerintah dan warga. Nah ini cukup bagus. Terima kasih pihak Perhutani Jawa Barat. Ini masuk Jawa Barat Pak ya? Ya, Jawa Barat. Jawa Barat. Apalagi Pak inginnya sih gimana Pak nih? Ending akhirnya gimana maunya Bapak nih? Ya, ini akhirnya apa yang saya coba sekarang lebih dekat dengan masyarakat, khususnya bertani di hutan, memelihara hewan, ternak di hutan, di pinggir hutan. Bila perlu masyarakat Babakan ini tidak harus memelihara hewan, katanya di rumah-rumah, karena sering dicuri. Saya juga menghimbau kepada pihak perhutani ataupun bupati, berikan lahan kami 1 hektar lah. Tujuannya adalah bagaimana kita membuat kapling domba ataupun perumahan domba, biar untuk menjaga keamanannya itu, kalau satu area lebih terawasi dengan Pinjam sama-sama. pakai, Pak. Pinjam Iya, pakai ya? pinjam pakai lah. Ini pakailah Bu, Ya. 5 hektar nggak banyak, nggak banyak Bu. Pak Ridwan Kamil mohon dibantu. Ini bukan untuk personality Pak Kades, tapi untuk warga. Boleh sekecamatan juga nggak apa-apa. Artinya warga Indonesia juga. Itu Pak. Jadi mau bikin kayak mungkin sekolah pertanian, tapi bukan sekolah formal, tapi sekolah di sini edukasi. Dan butuh itu mungkin Pak. Penyuluh pertanian butuh nggak? Jelas, saya mengharapkan sekali kepada penyuluh-penyuluh di Kecamatan Tejo, yuk kita sama-sama bersama memberikan dorongan kepada masyarakat, karena tadi saya kembali bahwa kalau masyarakat sudah tidak lagi mau memelihara hewan, saya cukup khawatir. Karena apa? Karena tadi itu saya ingat orang tua saya dulu, walaupun 1 ekor ayam pun kita harus punya, apalagi kambing dan kerbau sebagainya. Kita ajak dorongan supaya masyarakat kita itu mau lagi melihara, karena hewan itu salah satu tabungan yang tidak terduga, yang tidak harus dipikir tiba-tiba pada saat kita ada salah satu kebutuhan yang sifat mendadak, kita bisa tertolong ya dengan hewan tersebut lah. Gitu. Nah ini teman-teman mahasiswa atau rektor Universitas Pertanian Bogor, kalau bisa Pak Kades dibantu deh KKN di sini, dia nggak mahasiswanya. Iya jelas, saya mengharapkan terus, dan saya pun tadi saya tidak mau ingin belajar keluar, saya ingin menciptakan desa Babakan ini justru menjadi contoh petani ataupun peternak-peternak dari luar. Kita capek, kita harus belajar, tapi kita ingin membuktikan, biarkan mereka itu yang belajar di kita. Artinya butuh belajar sama prakteknya. Ya. Nah itu kalau teori terus nggak ada arti nantinya. Nggak ada arti. Nah sahabat mahasiswa IPB, rektor IPB khususnya bisa menempatkan para mahasiswa jurusan pertaniannya di wilayah dan peternakannya di wilayah Desa Babakan. Ini harapan. Mudah-mudahan kampus IPB yang kebetulan juga ada di Bogor bisa respon keinginan Pak Kades, bisa membantu Pak Kades untuk warganya. Nah, apalagi Pak? Ya itu aja, mungkin kita pun tidak bermuluk-muluk ya, tapi kita terus akan mencoba, karena segala sesuatu perjuangan itu butuh pengorbanan. Saya coba dulu ternak kambing ini, kalau memang ternak kambing ini
artinya berhasil dalam sisi perawatan dan sisi penjualannya, biar masyarakat kita yang merasakan ikut merasakan juga. Tapi kalaupun hasil uji coba saya ini dalam kegagalan, ya itu risiko saya. Tapi saya sudah berusaha nih, yang saya ingin berbagi dengan masyarakat, karena kehidupan masyarakat kita yang tadi yang Bang Jai bilang memang betul, hanya buruh kasar, hanya pelayan toko, ya maaf gitu kan, dan keterbatasan tadi. Tapi alhamdulillah sekarang pun sudah meningkat pendidikannya, ya mungkin lebih baik. Tapi kasihan yang memang orang-orang masih ada yang putus sekolah, yang tidak bisa lebih lanjut, daripada dia jauh-jauh harus bekerja di kota. Yuk, masyarakat tersebut, alam kita masih terbuka. Yang penting di sini yang penting kita punya tekad dan kemauan. Ayo masing-masing kita saling bertukar pikiran bagaimanapun baiknya, gimana caranya, supaya kita jangan sampai desa Babakan tertinggal dari desa-desa yang lain. Harapan saya seperti itu. Oke. Penutup, Ibu Bupati yang terhormat, Ibu khususnya Bupati Bogor, Ibu Ade Yasin dan Pak Wakil. Bang Jai lihat beberapa, emang Bupati baik dalam merespon cepat keinginan warga. Cuma kadang-kadang yang dibawa salah kaprah. Contoh, bantuan untuk pertanian. Cari sendiri, Bang Jai nggak gambarin. Itu ada pertanian, tapi kelompok tani, tapi nggak ada sawahnya, tapi itu ada anggarannya. Dan itu terrealisasikan. Mudah-mudahan ke depan lebih cenderung lihat yang bukti. Bantuan kambing apapun lihat bukti aja, jangan asal, karena apa? Sayang anggaran ketika dipergunakan sama orang yang tidak kompeten di bidangnya, menikmati keuntungan sesaat yang akhirnya program yang awalnya bagus ini jadi sia-sia. Itu aja, Bu Bupati yang terhormat, Bupati Bogor, Ibu Ade Yasin. Mudah-mudahan Ibu bisa menyikapi keinginan kepala desa Ibu yang ada di wilayah Kecamatan Tenjo, yaitu di Desa Babakan. Sahabat YouTube Putra Bogor, kali ini diskusi dengan Bapak Kades tentang rencana dan program dia untuk membangun desanya. Mudah-mudahan bisa terlaksana, dan ini bukan katanya, tapi dia rencanakan sampai saat ini, sampai ini Bang Jai kasih tahu, sampai dia ngejual 1 mobil untuk penata ini. Nah, itu luar biasa. Mudah-mudahan kepala desa di Indonesia seluruhnya itu bisa ngikutin, dan mudah-mudahan ini tidak hanya wacana dan praktik, tapi membuahkan hasil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jangan lupa like, subscribe di YouTube Putra Bogor bersama Bang Jai. Desa Babakan sejahtera, Bogor maju, Jabar juara. Hebat, sip.